Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Dr. Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI yang mengawasi saya ya, sebagai Menteri Kebudayaan. Yang saya hormati Bang Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute. Saya baru tahu bahwa Bu Hetifah punya peran Bang Syahganda ini untuk menjadi aktivis. Tapi kata Bu Hetifah yang memprovokasi jadi politisi juga Pak Syahganda. Jadi timbal balik ya, timbal balik. Hadir juga di sini banyak tokoh-tokoh yang mungkin tidak bisa disebut satu-satu, tapi ada Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada Pak Adian Husaini tadi. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin sambil jalan ya, kalau di absen nanti terlalu banyak, ini tokoh-tokoh semua soalnya yang ada di sini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian, saya datang di sini juga ada dengan Pak Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, ini Pak Dr. Restu Gunawan, Ketua MCB Museum dan Cagar Budaya Pak Abi, ada staf ahli Bu Masito, staf khusus, direktur, bahwa kita di Kementerian Kebudayaan ini sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh The Great Institute. Ya, terima kasih para pembicara yang tadi sudah disebutkan, Ibu Jenet, Ibu Oki, dan juga tokoh-tokoh lain. Satu kehormatan bagi saya untuk bicara dalam forum intelektual ya, yang bertajuk Polemik Kebudayaan Manusia Indonesia, Dunia Baru dan Kebudayaan Baru. Nah, mungkin saya ingin mengutip dulu apa yang pernah disampaikan oleh seorang intelektual besar, seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang novelis, sastrawan besar, Mokhtar Lubis, yang pernah pidato di Taman Ismail Marzuki tahun 1977. Waktu itu beliau pidato tentang manusia Indonesia dan juga ada ciri-ciri manusia Indonesia di dalamnya. Ciri-ciri itu memang ciri-ciri yang ada hal positifnya, ada negatifnya. Dan akhirnya menimbulkan polemik. Saya ingat sekali bahwa buku itu tidak terlalu tebal, tipis, warnanya kuning Bu Hetifah, ya. Ada ciri-ciri manusia Indonesia. Kemudian polemiknya dikumpulkan juga, karena ternyata pidato dari Mokhtar Lubis itu memicu polemik. Karena yang ditulis ada 6 ciri-ciri manusia Indonesia, antara lain adalah yang pertama itu hipokrit, munafik. Wah, itu ciri pertamanya. Yang kedua, kalau tidak salah itu tidak bertanggung jawab. Jadi kalau berbuat tidak bertanggung jawab, oh itu bukan saya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak saya percaya pada tahyul. Jadi manusia Indonesia ini percaya kepada tahyul. Yang keempat, kalau tidak salah, suka dengan hal-hal yang sifatnya artistik. Yang kelima, berjiwa feodal. Dan yang keenam, saya lupa itu ya, ada yang kalau tidak salah apa gitu, saya lupa itu yang keenam. Tapi ada 6 ciri-ciri manusia Indonesia kata Mokhtar Lubis ketika itu, dan akhirnya menimbulkan, oh ya, lemah karakternya. Jadi weak character gitu ya, dianggap lemah karakternya. Dan ini menimbulkan satu polemik yang panjang. Waktu itu polemik masih dilakukan di koran-koran. Jadi dalam opini, dan juga belum ada talk show ketika itu karena televisi masih satu ya. Jadi hanya di koran-koran, di surat kabar, polemik itu kemudian dirangkum. Banyak sekali hal-hal menarik yang terungkap di situ. Jauh sebelumnya, di tahun 30-an juga ada satu polemik besar yang dipicu, ada tokoh-tokoh ya, manusia-manusia hebat ya, seperti Sultan Takdir Ali Syahbana yang memicu satu polemik kebudayaan. Kemudian ada Sanusi Pane,
tentang bicara lagi manusia Indonesia dan jalan budaya yang mau ditempuh. Apakah jalan modernitas dengan barat atau kita berpegang kepada tradisi timur dan sebagainya. Jadi ini polemik ini di tahun 40-an pun direkam oleh Sultan Takdir. Bahkan di tahun 52 terbit satu buku yang berjudul Simposion. Simposion ini juga polemik kebudayaan babak berikutnya yang ditranskripsi menjadi sebuah buku tentang polemik kebudayaan ketika itu. Di tahun 50-an, di tahun 60-an juga polemik kebudayaan semakin keras. Dan waktu itu memang unsur-unsur ideologi sangat kencang. Nah, terutama waktu itu bukan hanya polemik, mungkin boleh dibilang konfrontasi antara lekra yang mempunyai pandangan seni untuk rakyat, seni untuk partai karena berhaluan kiri, dengan manifest kebudayaan yang menganggap seni adalah bagian dari humanisme universal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh manifest kebudayaan seperti H.B. Yasin, Taufik Ismail, dan lain-lain. Dan konfrontasi yang cukup keras di tahun 50-an, akhir tahun 60-an itu juga melahirkan banyak kreativitas. Jadi memang polemik seringkali melahirkan banyak hal-hal yang baru. Mungkin seperti sebuah dialektika antara tesis, antitesis, sintesis melahirkan sesuatu yang baru. Yang repot itu kalau tidak ada polemik dan semuanya adem ayem saja gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada hal-hal yang baru. Nah, yang diajukan tentang polemik kebudayaan manusia Indonesia ini, saya ingin memulai dengan Indonesia. Saya kira sejak awal saya menjadi Menteri Kebudayaan, hari pertama saya sudah mengatakan perlu ada satu reinventing Indonesian identity. Menemukan kembali identitas manusia Indonesia. Itu dari hari pertama. Kenapa? Karena seringkali kita terlalu menganggap diri kita ini adalah manusia-manusia baru. Padahal kita ini manusia-manusia lama. Gitu ya. Manusia-manusia yang akarnya itu panjang sekali. Nah, saya mengedepankan dua hal. Yang pertama adalah soal keberagaman dan kekayaan budaya kita. Dan yang kedua adalah soal peradaban yang tua. Yang pertama, soal keberagaman dan kekayaan budaya kita itu menurut saya tidak bisa lagi disebut sebagai diversity. Tidak bisa lagi disebut sebagai diversitas, keanekaragaman yang biasa. Kita ini adalah mega diversity. Karena keanekaragaman kita itu luar biasa besarnya. Dari Aceh sampai Papua, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ekspresi budaya kita itu kaya. Saya keliling 101 negara sepanjang hidup saya, dan saya selalu mengatakan tidak ada kekayaan budaya, keragaman budaya di dunia, di negara-negara lain yang lebih hebat dari Indonesia. Tidak ada itu. Menurut saya kita bisa bandingkan dari satu ekspresi budaya saja, misalnya tari-tarian. Tari-tarian di Aceh saja begitu kaya. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu luar biasa kaya. Alat-alat musik, keris saja ragamnya banyak. Wayang saja, saya koleksi ada sekitar 7.000, 8.000 wayang. Itu ragamnya luar biasa. Wayang itu dari wayang golek, wayang suket, dari ceritanya, wayang menak, wayang tengul, wayang segala macam. Jadi ragamnya terlalu banyak. Jadi itu baru dari berbagai macam ekspresi-ekspresi budaya yang tangible, yang kelihatan. Jadi juga kita punya sekarang ini warisan budaya tak benda. Intangible cultural heritage kita jumlahnya 2.213 yang tercatat di tingkat nasional. Potensinya bisa mencapai 50.000, 60.000 dari seluruh daerah. Yang kita inskripsi di UNESCO baru 16 saja. Karena UNESCO tidak mampu mencatat budaya, warisan budaya tak benda di seluruh dunia. Sehingga
dari Indonesia hanya 16. Baru wayang, keris, batik, pantun, gamelan, pinisi, noken, tari Bali, tari Aceh, kemudian kolintang, reok Ponorogo, kebaya yang baru lalu, jamu, kemudian pencak silat, dan lain-lain. Baru itu. Tapi beragamnya luar biasa. Coba kita lihat dari 2213 itu, ada satu yang juga sudah tingkat nasional, namanya Pacu Jalur. Pacu Jalur itu sudah warisan budaya tak benda nasional dari Kwan Sing, ya, dari Riau. Itu bisa mendunia. Kita punya perintah konstitusi kita sebenarnya. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ini selalu saya kutip di mana-mana. Pasal 32 ayat 1 itu bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya. Jadi ada perintah konstitusi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini Pak Saganda jarang-jarang kita hafal. Saya juga hafal ya kira-kira hampir 10 bulan yang lalu. Biasanya kita sama dengan Pak Antoni Budiawan hafalnya pasal 33. Ya. Pasal 33, padahal sebelum pasal 33 itu ada pasal 32. Gitu. Pasal 32 ini penting juga. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Gitu ya. Jadi kita menurut saya kadang-kadang menganggap budaya ini kadang-kadang tidak proporsional. Padahal kekayaan budaya kita ini luar biasa. National treasure kita nih, kebudayaan kita ini luar biasa. Dan kebudayaan ini harus dijadikan national treasure kita. Jadi bukan hanya batu bara, nikel, oil and gas gitu. Tapi budaya ini sebenarnya adalah kekayaan yang luar biasa. Nah, itu yang pertama soal keberagaman kekayaan budaya. Yang kedua, kita ini juga budaya yang sangat tua. Dan ketuaan budaya kita itu dari temuan-temuan yang ada itu sudah terbukti. Jadi bukan satu self-claim, tapi budaya kita ini tua. Para arkeolog mengatakan kita ini adalah salah satu peradaban yang tertua di dunia. Saya mengatakan kita mungkin yang tertua di dunia, bukan salah satu lagi. Kenapa? Karena temuan dari Homo erectus, Pithecanthropus erectus, 60% yang ada di dunia dari temuan yang ada, itu ditemukannya di Indonesia. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara Timur, di Liang Bua, dan juga di beberapa tempat lain. Itu 60%, atau kalau mau lebih modest, 50-60% dari temuan Homo erectus, Pithecanthropus erectus, manusia purba dengan otak, volume otak 900 cc sampai 1100 cc lah ya. Ini sebelum menjadi Homo sapiens. Homo sapiens itu volume otaknya kita nih Homo sapiens lebih tinggi sedikit, lebih besar sedikit. Meskipun dari yang sama itu, kalau tidak salah nih, dari volume otak 1100-1300 kita Homo sapiens, baru 10% yang digunakan. Itu Pak Adiaksa, baru 10%. Bayangkan 10% aja manusia sudah bisa membuat pesawat terbang, udah bisa sampai ke bulan. Bagaimana kalau manusia bisa menggunakan otaknya 20%, bisa menggunakan 30%. Nah, jadi kita ini peradaban yang sangat tua. Dan ketuaan kita juga ada di dalam ekspresi-ekspresi budaya tadi. Sudah membuat kapak-kapak purba, bola batu. Itu umurnya sampai 1,8 juta tahun. Jadi nenek moyang kita ini bukan sekedar Majapahit atau Sriwijaya. Majapahit ini sudah sangat modern. Muara Jambi itu sudah modern. Sriwijaya itu sudah sangat modern. Kita baru ada satu artikel yang saya baca itu di yang namanya manik-manik beads, glass beads kita. Sudah diproduksi pada abad ke-6 dan sudah diekspor ke Cina. Sudah diekspor ke wilayah yang ada Korea, dinasti apa Wei gitu, ada artikelnya. Ya, saya dikasih tahu oleh ahli manik-manik, dia meneliti manik-manik. Jadi manik-manik kita ini udah produksi.
Borobudur yang dibuat pada abad mungkin dimulai dari abad ke-7, ke-8, ya, ke-9. Di panel Borobudur itu ada 200-an yang ada ekspresi kesenian dalam arti musik saja. Ada 200-an yang ada peristiwa bermusik di panel batu yang diukir itu. Dan dari 200-an itu diidentifikasi sekitar 48 alat musik yang ada di situ. Dan dari 48 alat musik yang ada di dalam panel Borobudur itu, sebagian ada di negara-negara lain. Ada yang di Afrika, ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Artinya kita ini bisa menjadi dulunya adalah satu pusat globalisasi. Sudah ada. Bahwa kita ini sangat tua. Bayangkan tidak mungkin ada satu jeda dari 1,8 juta tahun yang lalu, kemudian ratusan ribu tahun yang lalu, sampai kita sekarang hari ini. Jadi inilah kenapa kita harus melakukan reinvent, menemukan kembali identitas manusia Indonesia. Jadi menurut saya dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka, kita harus mengambil identitas kita bukan sekedar sebuah bangsa yang menemukan kesadarannya di awal abad ke-20, kemudian butuh merdeka. Tapi saya kira kita jauh lebih berakar dari itu. Karena kita berangkat dari satu perjalanan sejarah yang sangat panjang dari awal peradaban itu. Dan sejarah yang panjang ini yang saya kira tidak pernah kita gunakan sebagai source of identity, sebagai sumber identitas kita gitu. Kita selalu mengatakan bahwa kita ini bangsa yang dijajah 350 tahun. Padahal kita ini tidak semua, kalaupun kita lihat daerah yang dijajah 350 tahun, mungkin hanya Batavia ya, atau beberapa daerah yang lain. Aceh hanya beberapa tahun, begitu juga daerah-daerah lain, mungkin ada juga daerah yang tidak terjajah. Dan karena itulah kemudian saya menginisiasi kita perlu satu penulisan sejarah dalam perspektif Indonesia. Supaya yang kita tonjolkan bukan kita sekedar dijajah nama dan peristiwa, tapi sejarah perlawanannya terhadap para penjajah ini. Dalam perspektif Belanda, yang mereka lakukan di Indonesia ini adalah modernisasi. Ketika VOC dianggap bangkrut pada akhir tahun 1700-an atau akhir abad ke-18, kemudian muncullah yang namanya pemerintah Hindia Belanda. Mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda itu adalah modernisasi. Kemudian nanti setelah ada perlawanan-perlawanan termasuk perang di Ponorogo 200 tahun yang lalu. By the way kita juga sedang pameran mengenai 200 tahun perang Jawa dan perang di Ponorogo. Ada di Galeri Nasional, lukisan-lukisan, di Perpustakaan Nasional, manuskrip-manuskrip. Nah kita melihat setelah itu mereka melakukan lagi kultur stel-sel dan liberalisasi. Jadi tahun 1870 Belanda melakukan liberalisasi dengan mengundang investor-investor dari Eropa untuk menanam, mereka benar-benar mengeksploitasi untuk perkebunan sehingga pada waktu itu kita sempat menjadi eksportir yang luar biasa. Baik itu gula, tebu, ya, dan juga rempah-rempah yang lain-lain yang tentu saja hasilnya dibawa ke Belanda ketika itu dan membangun negeri Belanda. Jadi kita harus melihat dari perspektif mana kita mau membentuk ke depan ini di tengah globalisasi. Karena memang 2 abad belakangan ini adalah 2 abad yang sangat menarik gitu ya. Saya ini sebagai orang yang punya hobi di dalam mengoleksi, saya melihat memang banyak kemajuan itu lompatannya itu setelah revolusi industri. Temuan-temuan, invention itu banyak. Dari soal musik saja. Kita mungkin tidak pernah berpikir bagaimana awalnya ketika orang menemukan merekam lagu, merekam musik. Ternyata ini hal yang menarik. Pada waktu itu orang mendengarkan musik hanya dari yang namanya musical box. Ada yang namanya itu simponion. Simponion ini
alat yang diputar sedemikian rupa seperti disk gitu. Dimulai di tahun 1850-an sudah dimulai. Tapi para penemu ini, para pemikir ini memikirkan bagaimana caranya kita merekam suara. Nah, ini yang mungkin kita take it for granted, sekarang sudah ada segala macam. Nah, di akhir tahun 1800-an mereka berpikir bagaimana caranya merekam suara, bagaimana caranya merekam musik. Nah, akhirnya mereka menemukan awalnya dengan stereofoam, kemudian akhirnya dengan wax itu yang kemudian menjadi silinder-silinder, baru kemudian menjadi gramafon, kemudian menjadi grapofon sampai akhirnya menjadi vinyl dan akhirnya menjadi real tape, kaset, sekarang digital. Tapi lompatan-lompatan besar itu dari temuan-temuan di akhir abad ke-19 dan lompatan juga di akhir abad ke-20 menurut saya luar biasa untuk pemajuan kebudayaan. Kalau kita ingat dulu tahun 1970-an ada gagasan tentang the global village, meramalkan bahwa suatu saat dunia ini akan menjadi global village. Dan sekarang dalam waktu 50 tahun ternyata dunia sudah menjadi global village. Dan saya pikir ini juga tantangan bagi kebudayaan kita. Bagaimana kita menempatkan budaya kita? Apakah kita harus menyerah kepada sebuah dominasi budaya? Karena negara-negara lain sudah menjadikan budaya itu sebagai soft power. Amerika sudah sejak dulu menyadari bahwa kebudayaan itu adalah soft power. Kalau militer itu adalah hard power, maka budaya ini adalah soft power. Makanya ada Hollywood. Hollywood itu dari tahun berapa? Dari tahun 30-an, 20-an sudah mulai dirintis dari 100 tahun yang lalu. Karena menyadari bahwa budaya ini adalah soft power dan menjadi bagian tools yang sangat penting di dalam diplomasi. Kemudian India juga dengan Bollywood. Dan Bollywood, film India itu dimulai film pertamanya di tahun 1913. Film kita di Hindia Belanda menurut catatan kalau tidak salah 1926, Lutung Kasarung. Tapi saya mendapatkan buku di Hindia Belanda lebih awal lagi sebenarnya. Dari tahun 1900 sebelum 1920 kita sudah membuat film. Tentu film yang masih bisu dengan gambar dan ada musiknya. Tetapi kita sudah sangat maju. Saya ingin menunjukkan bahwa kita ini sudah sangat maju. Termasuk pada era yang disebut sebagai era perunggu. Era perunggu kita yaitu sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun setelah Masehi, itu mungkin dianggap sezaman dengan Dong Son period di Vietnam. Tapi Dong Son period itu punya karya-karya yang berbeda. Karya-karya kita di zaman perunggu Nusantara itu jauh lebih kreatif, jauh lebih bagus. Nah, sebagian saya kira ada di museum-museum nasional, sebagian masih tertanam, ditemukan sebenarnya oleh tiap hari ya, karya-karya perunggu kita di era perunggu itu. Dan jauh sangat menarik perunggu-perunggu kita. Jadi ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, kita harus melihat bahwa kita ini adalah pusat peradaban. Saya berani mengatakan bahwa kita ini adalah pusat peradaban dari dulunya. Dan kita ini adalah ancient melting pot. Jadi sudah menjadi melting pot di zaman dulunya. Kalau Amerika baru menjadi melting pot kan pada abad ke-18, abad ke-19. Kita ini sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada melting pot. Bahkan pada era sejarah ya, kalau arkeolog melihat sejarah itu dimulai pada abad ke-4. Ya, setelah ada tulisan. Nah, kita sebenarnya ingin men-trigger, harusnya kita melihat sejarah itu early history, dari awal peradaban gitu ya. Karena temuan-temuan kita itu terlalu banyak yang jauh sebelum abad ke-4 gitu ya. Jadi ini juga pengistilahan ini juga mungkin perlu ada satu diskusi dan pendalaman lagi. Early history atau early civilization di Nusantara ini jauh lebih panjang ketimbang Sriwijaya dan Majapahit.
Ya, karena Sriwijaya dan Majapahit itu menurut saya sudah sangat modern, sudah sangat maju. Ya, karya-karya kerisnya saja, seni tempanya sudah sangat maju. Ada katga, ada kerisnya itu dari dapurnya sangat indah. Kemudian pamor-pamornya yang dari meteorit itu sangat bagus di era-era Singosari, Majapahit, ya. Dan juga bahkan di era Sriwijaya. Jadi nenek moyang kita ini sudah sangat bagus. Kalau saya memperlihatkan beads atau manik-manik Nusantara dari abad ke-6, abad ke-5, bahkan jauh sebelum Masehi, itu udah seperti karya seni kontemporer sekarang. Ya, jadi 2000-an tahun yang lalu nenek moyang ini sudah bisa membuat karya-karya kontemporer. Itu kalau bisa kita lihat. Jadi kita ini sekali lagi adalah satu peradaban yang tua, jadi selain kaya kita ini tua dan mudah-mudahan melalui satu polemik ini dan kita memang berharap ada polemik, ada challenge gitu ya. Kalau yang mengatakan bahwa kita ini muda, saya kira pasti kepentingannya adalah untuk membuat kita ini tidak percaya diri. Kadang-kadang kita ini kurang percaya diri gitu. Dan kurang percaya diri kita itu karena literasi, narasi dan juga mungkin kedalaman terhadap apa yang kita miliki sendiri gitu. Kita tidak berani mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu seolah-olah selalu import. Padahal kita ini mengekspor dan bukti-bukti itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin salah satunya karena kita ini berada di Katulistiwa. Kita berada di geografis Katulistiwa. Ketika terjadi bencana-bencana, ada meteor datang di zaman itu. Ya, yang menutupi langit sehingga banyak binatang-binatang era Jurassic itu yang berdarah panas mati atau punah ya karena langit kita ini ketutupan oleh debu dan lain-lain ya mereka banyak yang mati, atau karena peristiwa-peristiwa alam yang lain tapi membuat menurut saya kita bisa menjadi bangsa yang survive. Saya sudah melihat manusia-manusia purba di Afrika seperti Lucy, itu yang ada di Ethiopia, yang dianggap sebagai cikal bakal, gitu ya, manusia yang tertua menurut versi evolusi, tapi itu tingginya cuma segini, kecil sekali. Jadi menurut saya tentu bukan manusia dan kepalanya cuma seperti kurang dari genggaman tangan. Itu usianya dianggap 3,1 juta tahun. Saya lihat juga The Nutcracker Man di Ngorongoro, di Serengeti, di Tanzania dan juga di berbagai tempat yang lain. Saya kira temuan-temuan di sana jarang, sementara temuan-temuan di kita dari waktu ke waktu semakin banyak. Terakhir di Semedo, di Bumi Ayu, di berbagai tempat yang lain. Yang terakhir juga kita lihat banyak hal-hal yang temuan-temuan baru ya, misalnya ketika masuknya Islam ke Indonesia, ada situs Bongal yang baru ditemukan beberapa tahun yang lalu di Tapanuli Tengah, di desa Jago-Jago, kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, itu dekat Barus, saya kira satu ekosistem dengan Barus, tapi menunjukkan banyak sekali koin-koin Islam dari dinasti Umayyah yang berumur misalnya angkanya sampai abad pertama Hijriah atau 679 Masehi, 680-an Masehi, 690-an Masehi dan jumlahnya banyak. Menunjukkan bahwa Islam sudah masuk juga. Bahkan tidak hanya Islam, Bizantium pun ketemu di situ. Termasuk salibnya Nestorian, Bizantium itu juga ditemukan. Artinya sudah panjang sekali peradaban kita berinteraksi. Di Sungai Musi kita bisa temukan berbagai macam keramik-keramik dari dinasti-dinasti yang ada di Cina. Jadi trading juga sudah berlangsung lama, bahkan dari abad ke-7 sampai abad ke-13 banyak sekali dari dinasti Five Dynasty, dinasti Han, Yuan, sampai Ming dan Qing. Ya, Qing juga sampai Qing yang terakhir. Nah itu kalau kita lihat banyak sekali temuannya. Belum lagi yang dari Southeast Asia.
Sawah Halok, kemudian dari Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Dan juga begitu juga sebaliknya, kita mempengaruhi mereka dan banyak sekali hal-hal yang kita temukan, barang-barang kita ada di berbagai tempat. Jadi kita mungkin harus bertanya nih Pak Saganda, apakah kita ini hanya tempat orang datang atau kita justru menjadi tempat kita keluar? Nah, terakhir sekali saya ingin menyampaikan karena terlalu lama, soal lukisan purba. Lukisan purba ini selama ini pada penelitian Belanda dulu itu disebut hanya umurnya kira-kira 5.000 tahun, 6.000 tahun. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang barulah ditemukan itu ada yang namanya tuh uranium series test gitu ya. Jadi semacam carbon dating yang lebih canggih lah yang kita belum bisa melakukan. Tapi bisa dilakukan di Australia dengan melihat karena itu di lapisan. Kita ini punya gua-gua purba. Gua-gua purba itu ada dari mulai Pulau Sumatera sampai ke Papua ada gua-gua purba. Gua purba yang ada di Sumatera Barat itu namanya gua lidah air, gua lidah ajer. Tapi dalam pronunciation Minang harusnya gua lidah air. Air itu artinya air gitu ya. Nah itu dulu ditemukan oleh Eugène Dubois. Dubois ini adalah dokter, tapi dia sangat suka dengan purbakala. Dia mencari manusia purba di Sumatera tidak ketemu. Akhirnya ketemulah yang di Trinil itu, yang Pithecanthropus erectus 134 tahun yang lalu. Nah, di situ ditemukan yang namanya piktograf. Jadi yang di carve di dinding-dinding gua ada 204 ya piktograf berbentuk manusia gitu ya. Karya dari manusia Indonesia dulu. Umurnya diperkirakan bisa 63.000 sampai 73.000 tahun. Kemudian di Kalimantan ada yang namanya Gua Sangkurilang. Itu 58 gua, ada 2.500 gambar ya Pak Arsu. 2.500 gambar ini ada di dinding-dinding gua dengan pigmen merah. Oker mungkin bahannya ya, semacam itu. Itu umurnya diperkirakan 40.000 tahun. Di Sulawesi, di Maros Pangkep, yang tertua, saya udah lihat langsung juga ke sana, namanya di Leang Karampuang. Itu umurnya 51.200 tahun dan sudah dipublish di majalah Nature. Inilah yang sekarang ini dianggap sebagai lukisan purba tertua di dunia. Tertua di dunia, mengalahkan yang selalu diklaim di Perancis yang umurnya masih 17.000, 20.000, paling tua ya 30.000 lah di Eropa itu. Tapi kita sudah 51.200 tahun, 2 kali lipat lebih tua. Ini sudah dibuktikan. Belum lagi di Papua, di dinding-dinding, di Kaimana, dan yang sekarang yang kita tunggu di Muna. Ya, penelitian yang di Muna itu bisa saja lebih tua dari yang Leang Karampuang. Konon ya belum dipublish. Tetapi yang menarik, ini teori ya menurut saya. Dan menurut saya ini perlu teori yang kita kembangkan. Bahwa kitalah yang beremigrasi. Bukan kita menerima orang, tapi kita yang beremigrasi. Dari mana? Karena di dinding gua, di Muna, itu ada gambar-gambar perahu. Berarti nenek moyang kita sudah bikin perahu. Jadi umurnya itu udah lebih dari 50.000 tahun. Ya, nenek moyang kita sudah bikin perahu dan nenek moyang kita yang pergi kemana-mana. Mungkin sampai ke Afrika, sampai ke Pasifik, ke Nauru, ke Fiji, ke Solomon Island, Kiribati, Marshall Island, ke Australia, ke New Zealand dan kemana-mana. Karena itulah fakta satu-satunya di planet bumi ini yang ada lukisan purba yang ada perahunya. Tidak ada di tempat lain. Artinya nenek moyang kita sudah mempunyai cara untuk beremigrasi. Ini yang menurut saya penting dalam diskusi tentang polemik kebudayaan ini. Jadi saya kira demikian dari saya, terima kasih. Dan saya juga berterima kasih tentu saja kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menjadikan Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri,
tidak menjadi bagian dari bergabung dengan kementerian lain, agar kita fokus di dalam pemajuan kebudayaan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ya, Bu Hetifah juga di situ. Saya juga waktu itu ikut ya mengawal sebagai wakil ketua DPR, dan saya kira dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini jelaslah bahwa kebudayaan itu bukan hanya seni. Seni hanyalah salah satu unsur kebudayaan. Ada di dalamnya bahasa, sastra, manuskrip, tradisi lisan, permainan tradisional, olahraga tradisional, pangan lokal, itu bagian dari pemajuan kebudayaan. Dan sekarang kita sudah ada 3 Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, di bawahnya itu termasuk ada warisan budaya, ada sejarah dan museum. By the way, sejarah ini direktoratnya tadinya sudah almarhum. Jadi sudah almarhum sejarah ini. Jadi kita bangkitkan kembali sejarah ini, hidup lagi. Karena kita merasa sejarah ini penting. Oleh karena itulah, kalau direktorat sejarah ini hidup, ya tugasnya apa? Ya menulis sejarah. Karena kalau dia nggak menulis sejarah, kita tutup saja direktorat ini. Untuk apa? Gitu. Jadi ini sudah almarhum. Ya, kita hidupkan kembali Direktorat Sejarah ini, dan tentu ya sekarang ya memang sedang ditulis sejarah itu oleh para sejarawan. Ada 112 sejarawan. Saya tidak menulis satu kalimat pun di situ. Ya, para sejarawan lah yang menulis, dan saya juga belum lihat hasilnya karena sudah selesai sekarang dalam proses editing. Kalau penulisannya udah selesai, tinggal editing dan masukan-masukan dari beberapa diskusi publik di 4 universitas, tapi kita ingin buka lagi satu public hearing supaya lebih banyak lagi sejarah. Tapi ini kan baru awal, kita ini 26 tahun tidak menulis sejarah, mungkin ini baru 11 jilid, mungkin tahun depan kita bikin satu sejarah tentang periode 45-49, sejarah tentang Majapahit, sejarah tentang Sriwijaya, sejarah tentang Pajajaran, sejarah tentang awal peradaban yang belum pernah kita tulis secara komprehensif tadi, lukisan purba dan lain-lain itu belum pernah kita tulis secara komprehensif, dan juga banyak hal-hal lain yang saya kira bisa kita tulis sebagai narasi. Dari situ kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, yang kedua, kita punya Direktorat Promosi, Kerjasama, dan Diplomasi Kebudayaan, yang di dalamnya ada Direktorat Promosi, Direktorat Kerjasama, dan Direktorat Diplomasi Kebudayaan. Salah satu pekerjaannya adalah melakukan repatriasi terhadap barang-barang kita. Kita sudah merepatriasi ini sebenarnya sudah lama, dari zaman Muhammad Yamin sudah ada dilakukan dan secara kontinu. Nah, sekarang ini kita akan push lebih banyak lagi. Termasuk kita ingin merepatriasi benda-benda purbakala dari Dubois yang jumlahnya 18.000 item. Saya udah bicara dengan Menteri Pendidikan Belanda, yang punya kami harus dikembalikan. Dan Menteri Belandanya sudah mengatakan, kalau riset nanti mengatakan bahwa ini bukan barang kami, maka itu akan kami kembalikan. Jadi sudah ada satu niat yang sangat baik juga dari pihak Belanda, kita ucapkan juga terima kasih. Jadi benda-benda budaya, termasuk keris-keris dari tokoh-tokoh, kita mintakan Al-Qur'annya Teku Umar, kerisnya Teku Umar, kerisnya Perang Padri, kerisnya perang di Bali, di Lombok, dan di berbagai tempat. Kita sudah mintakan untuk kembalian, sebagian sudah kembali, juga benda-benda budaya lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Direktorat Jenderal untuk Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Di dalamnya itu termasuk ada seni, musik, film, budaya digital, dan juga sarana prasarana. Jadi kita juga ternyata PR di kebudayaan ini cukup banyak, termasuk merevitalisasi banyak candi-candi, masjid-masjid tua, dan juga gereja, dan juga semua yang sudah masuk di dalam Cagar Budaya Nasional. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.